Ya, antara bingung gue, antara bagus dan enggak. Bagusnya ada, enggaknya juga ada. Tapi cerita romansanya yang bagus sih. Tapi narasinya ada yang kurang bagus sih. Tapi ya banyak tapinya. Perdebatan antara iya dan tidak, suka dan enggak. Bingung. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo lovers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas novel ini, Gadis Kretek, yang ditulis oleh Rati Kumala. Ini gue baca ini kebetulan juga dalam rangka baca bareng bersama salah satu teman booktuber, yaitu Din dan juga Nurul. Dan ya, akan gue bahas novel ini. Ini penampakan depannya ya. Gue suka desain sampulnya. Ini diambil dari brand kretek yang ada dalam buku ini, dalam ceritanya. Jadi ceritanya ini sebenarnya tentang kisah cinta gitulah, yang cukup rumit. Cinta segitiga yang berujung rumit banget. Sepanjang cerita itu kita bakal disuguhi dengan sejarah perkembangan industri kretek di Indonesia. Walaupun nggak detail-detail banget, setidaknya kita tahu lah awal mulanya itu dari mana. Dari yang kelobot dulu, beralih ke kretek, beralih ke rokok yang kita tahu sekarang modern gitulah. Dari yang kayak sekedar tembakau dan cengkeh, terus ada tambahan saus, terus desain bungkusnya gimana, itu keren sih. Cukup belajar banyak tentang sejarah kretek di Indonesia, sejarah rokok. Nah, untuk kisahnya sendiri di novel ini berkisah tentang seorang karakter, gue lupa ya, Rumaisa kalau nggak salah, yang diincar oleh dua orang lelaki. Satu orang namanya itu Jagat, satu orang namanya itu gue lupa sebentar. Oh iya, Idrus. Jelek banget gue dalam hal mengingat nama. Dan ya itu, jadi si cewek ini diperebutkan dua orang gitu. Dua orang ini, dua lelaki ini suka terhadap si gadis ini. Dalam usahanya itu, kedua karakter ini ingin membuktikan diri layak untuk menjadi suaminya si Rumaisa ini, dengan syarat harus bisa baca tulis, harus mapan, dan punya penghasilan dan pekerjaan dan sebagainya. Hingga perselisihan mereka berlanjut terus hingga anak cucu. Nggak benar-benar berselisih sih, cuman kisah mereka berlanjut hingga anak cucu gitu lah. Udah gimana gue jelas, gue sulit sih menjelaskan. Dan latar ceritanya juga itu pada masa-masa perang, mulai dari Belanda, kedatangan Jepang, dimana akhirnya orang-orang Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja, ini itu dikerja paksa dan sebagainya. Terus masa-masa kemerdekaan juga, akhirnya orang bisa kembali hidup semula. Tiba-tiba ada pergerakan lagi tentang revolusi dan PKI dan sebagainya, yang bikin jeliwet juga, dimana karakternya ada juga yang terlibat terhadap pergerakan tersebut. Jadi kayak unsur sejarahnya ada, sejarah tentang Indonesianya, unsur sejarah tentang industri kretek itu sendiri, ada juga tentang kisah cintanya. Jadi kayak banyak banget, super padat jadinya ceritanya. Terus bagian yang gue suka lain itu adalah karakternya unik-unik nih. Hubungan antara setiap karakternya itu unik banget, dimana Muraisa akhirnya, ini spoiler dikit lah, walaupun nggak begitu berpengaruh lah, nanti kalau kalian baca pasti ketahuan juga, dia nikah dengan seseorang ini, dan ini nikah dengan yang lain. Terus anak-anaknya mereka ini akhirnya ada yang berkerabat juga ujung-ujungnya. Terus si anak ini ya jelimet lah. Maksudnya agak jelimet tapi seru gitu bacanya. Gue bingung jadi jelasnya gimana. Pokoknya seru lah. Nah sayangnya ini, nah ini bagian minusnya. Sayangnya ada beberapa bagian narasi di awal ini nih. Di awal ada bagian narasi dan dialog yang dibawakan oleh seorang karakter bernama Lebas. Lebas ini adalah anak dari salah seorang keluarga gitulah.
kan ada perseteruan dari keluarga si Sujagat dan keluarga Idris gitu kan. Nah, Lebas ini anak dari keluarganya Sujagat ini, keturunannya. Dan ini dinarasikan dari sudut pandang tersebut. Nanti di tengah-tengah berubah gitu tuh. Berubah dari sudut pandang orang ketiga yang menceritakan tentang keluarganya Idrus gitu. Jadi kayak awalnya dari keluarga Jagat, malah dari cucunya gitu berubah ke keluarga lain tanpa aba-aba gitu. Sempat kaget, sempat ketipu gitulah. Dan timeline jadi berubah. Jadi kayak awalnya modern di masa sekarang, tiba-tiba mundur ke belakang ke permulaan permasalahan mereka gitu. Itu kayak harus diperhatikan baik-baik biar gak bingung gitu bacanya. Jadi alurnya maju mundur dan karakter yang menceritakan itu juga beda sudut pandangnya. Cukup membingungkan kalau nggak jeli. Terus narasinya si Lebas ini sangat gimana ya? Sangat self-centris, sangat egois, sangat gimana ya? Terlalu terpaku terhadap pandangannya si Lebas. Jadi kayak Lebasnya galau, Lebasnya curhat, Lebasnya ngambek. Itu part yang paling gue gak suka lah, bagian narasinya Lebas. Tapi karena dia menceritakan dari sudut pandang orang pertama, dia selalu aku begini, aku begitu, kemudian aku kabur dan sebagainya. Kayak hey, ceritanya bukan tentang lu aja gitu, ceritanya tentang keluarga kalian berdua. Harusnya diceritakan dari sudut pandang orang ketiga juga gitu. Jadi kayak agak kurang suka aja lah. Selebasnya terlalu banyak gosip, curhat. Terus sisanya oke. Oh, satu lagi yang bagian yang kurang. Bagian yang kurang itu adalah latar belakang karakternya. Ada yang diceritakan banget, ada yang enggak banget. Kayak karakter itu. Porsi ceritanya si karakter ini banyak banget. Tapi ada karakter lain yang bernama Tony atau apa gitulah, temannya Lebas ketika kuliah di Amerika. Dan mereka balik ke Indonesia, kenalannya Lebas. Diceritakan detail gitu, kayak oh ini adalah temannya Lebas ketika di Amerika sama-sama nak kuliah, akhirnya mereka balik ke Indonesia, bla bla bla. Si ini punya studio, bla 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 bla, bla. Detail banget. Kayak kok ini karakter sampingan yang muncul dalam satu scene ketika Lebas singgah bisa dapat background cerita karakternya itu detail, sementara si karakter satu lagi yang merupakan menantu dari keluarga Sujagat kok diceritakan singkat banget. Kayak muncul pria suka sama anaknya si Sujagat, nikah, udah gak tahu tuh, gak jelas tuh asal usul pria tersebut sebenarnya dari mana dan sebagainya. Itu kayak dan ya gitulah. Makanya gue bingung, kayak antara suka ada gak suka, ada plus ada minusnya, dan jadi kayak berimbang gitu loh porsinya. Ya tapi bagus sih sebenarnya. Dan gue gak sabar, katanya kan akan diadaptasi menjadi series Netflix, udah digarap itu, yang bakal rilis dalam beberapa bulan mendatang gitu. Nah, gue gak sabar aja buat nonton ini. Gadis Kretek adaptasinya bakal gimana? Bakal lebih dramatis lagi kah karena difilmkan? Gue berharap sih iya, dan gue berharap cerita-cerita karakternya lebih dieksplor lagi kalau diadaptasikan, karena ini kurang dieksplorasi si karakternya. Nanggung. Dan ya itu dia review gue untuk si Gadis Kretek yang ditulis oleh Rati Kumala. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.